Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang metode terbuka pada solusi persamaan nilai jar. Nah, sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nia Ayu Merisdani, beserta kedua rekan saya, Sarah Amanda dan juga Ainur Ayu Maulina. Nah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Metode terbuka. Tidak seperti pada metode tertutup, metode terbuka ini tidak memerlukan selang yang mengurung akar. Yang diperlukan hanya sebuah tebakan awal akar atau dua buah tebakan yang tidak perlu mengurung akar. Hampiran akarnya didasarkan pada hampiran akar sebelumnya melalui prosedur lelaran. Kadangkala lelaran konvergen ke akar sejati, kadangkala ia divergen. Namun, apabila lelarannya konvergen, konvergensinya itu berlangsung sangat cepat dibandingkan dengan metode tertutup. Yang termasuk ke dalam metode terbuka ada 3. Yang pertama, metode lelaran titik tetap atau fixed point iteration. Yang kedua ada metode Newton-Raphson. Dan yang ketiga ada metode Sekan. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu metode lelaran titik tetap. Metode lelaran titik tetap kadang dinamakan juga sebagai metode lelaran sederhana, metode langsung, ataupun metode sulih beruntun. Kesederhanaan metode ini karena pembentukan prosedur lelarannya mudah dibentuk sebagai berikut. Susunlah persamaan fx sama dengan 0 menjadi bentuk x sama dengan gx. Kemudian bentuk menjadi prosedur lelaran yaitu x r plus 1 sama dengan gxr. Dan terkadang sebuah nilai awal x0. Lalu hitung x1, x2, x3 dan seterusnya yang mudah-mudahan konvergen ke akar sejati S. Sedemikian sehingga fs sama dengan 0 dan S sama dengan gs. Kondisi berhenti lelaran dinyatakan bila nilai mutlak XR plus 1 dikurang XR lebih kecil dari epsilon. Atau bila menggunakan galat relatif hampiran, yaitu nilai mutlak XR plus 1 dikurang XR per XR plus 1 lebih kecil dari gamma. Dengan epsilon dan gamma telah ditetapkan sebelumnya oleh program lelaran titik tetap. Program lelaran tersebut adalah konvergen dan harus dimodifikasi untuk menangani lelaran yang divergen. Salah satu cara penanganannya adalah dengan membatasi jumlah maksimum lelaran atau Nmax. Jika jumlah lelaran lebih besar dari Nmax, maka diasumsikan bahwa lelarannya divergen. Nah, di sini ada contoh pada buku, yaitu contoh 3.2. Dengan soal, carilah akar persamaan fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0 dengan metode lelaran titik tetap. Gunakan epsilon, yaitu 0,000001. Berarti ini ada 6 angka di belakang koma. Nah, di sini bisa memiliki dua kemungkinan prosedur lelaran yang dapat kita bentuk. Yang pertama itu x kuadrat dikurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Kita akan mencari nilai x-nya, maka x kuadrat tetap di sebelah kiri, kemudian 2x dan 3 itu pindah ke sebelah kanan, maka jadi positif. Jadinya yaitu x kuadrat sama dengan 2x plus 3. Maka x sama dengan akar 2x plus 3. Karena nilai x-nya adalah akar 2x plus 3, maka nilai gx-nya juga sama. Selanjutnya kita masukkan kepada prosedur lelarannya, yaitu x r plus 1. Maka nilai x-nya menjadi akar 2xr plus 3. Di sini kita ambil terkaan awal, yaitu x0-nya 4. Maka bisa dilihat di sebelah kanan ada tabel lelarannya. Kita mengiterasi sampai iterasi 14. Nah, iterasi ini akan berhenti ketika nilai dari prosedur lelarannya sudah lebih kecil daripada nilai epsilonnya. Di sini nilai prosedur lelaran itu ada pada tabel baris
baris ketiga, yaitu yang nilai mutlak XR plus 1 dikurang XR. Nah, bisa kita lihat pada iterasi ke-14 itu hasilnya udah 0,00000, berarti sudah lebih kecil dari epsilon. Maka di situ akan berhenti iterasinya. Maka kita dapatkan hampiran akar dari X-nya yaitu adalah 3,000000. Itu kita dapatkan dari nilai terakhir XR. Nah, bisa disebut juga ini termasuk konvergen yang monoton. Nah, untuk prosedur yang kedua yaitu sama, kita tetap mencari nilai X-nya, hanya beda cara. Nah, kalau yang kedua ini yaitu nilai dari persamaannya itu kita pecah menjadi akar-akar, yaitu X dikali X dikurang 2 sama dengan 3. Maka X sama dengan 3 per X kurang 2. Nah, karena nilai X-nya adalah 3 per X kurang 2, maka nilai GX-nya juga begitu. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus lelaran menjadi 3 per XR dikurang 2. Sama, kita ambil juga terkaan awalnya yaitu 4. Maka bisa dibuat tabel lelarannya. Di sini pada cara kedua ini kita mencari sampai iterasi ke-17. Karena di iterasi tersebut hasilnya sudah lebih kecil daripada epsilon atau sama dengan nilai epsilon gitu. Jadi untuk cara yang kedua ini kita dapatkan hampiran akarnya yaitu min 1,000000. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa lelarannya bersifat konvergen bersosialisasi. Kemudian yang ketiga, itu tetap sama, kita mencari nilai X-nya hanya saja dengan cara yang berbeda. Untuk yang ketiga ini langsung kita bagikan, yaitu menjadi X kuadrat dikurang 3 per 2. Maka prosedur lelarannya yaitu XR per 2, XR pangkat 2 dikurang 3 per 2. Kita ambil terkaan awal tetap sama, yaitu 4. Maka bisa kita lihat di sini tabel lelarannya mencapai 4 iterasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa lelaran tersebut adalah divergen. Nah, di sini ada bunyi dari teorema 3.2 yaitu misalkan Gx sama dengan G aksen X menerus di dalam selang A, B sama dengan selang S kurang H, S plus H yang mengandung titik tetap S dan nilai awal X0 dipilih dalam selang tersebut. Jika nilai mutlak G aksen X lebih kecil dari 1 untuk semua X elemen selang A, B, maka lelaran XR plus 1 sama dengan GXR akan konvergen ke S. Pada kasus ini, S disebut juga sebagai titik atraktif. Jika nilai mutlak G aksen X lebih besar dari 1 untuk semua X elemen selang A, B, maka lelaran X plus 1 sama dengan GXR akan divergen di S. Artinya, di dalam selang I sama dengan S, H, S kurang H, S plus H, dengan S merupakan titik tetap. Jika G aksen X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1 untuk setiap X elemen I, maka lelaran tersebut adalah konvergen monoton. Jika G aksen X lebih besar dari min 1 lebih kecil dari 1 untuk setiap X elemen I, maka lelaran tersebut adalah konvergen bersosialisasi. Jika G aksen X lebih besar dari 1 untuk setiap X elemen I, maka lelaran tersebut adalah divergen monoton. Jika G aksen X lebih kecil dari min 1 untuk setiap X elemen I, maka lelaran tersebut adalah divergen bersosialisasi. Nah, di sini ada 4 jenis-jenis dari kekonvergenan. Bisa dilihat di sini yang A yaitu konvergen monoton. Kurvanya itu terbuka ke atas, kemudian yang B itu adalah konvergen bersosialisasi, kurvanya terbuka ke bawah dan mengarah ke titik 0. Kemudian yang C adalah divergen monoton. Kemudian yang D adalah divergen yang bersosialisasi. Selanjutnya ada contoh 3.4 dengan pertanyaan, tentukan selang sehingga prosedur lelaran X pangkat 3 ditambah 6X dikurang 3 sama dengan 0. Dengan prosedur lelaran XR plus 1 sama dengan XR pangkat 3 ditambah 3 per 6. Apakah lelaran tersebut konvergen?
Nah, di sini kita buktikan bahwa Gx sama dengan min X pangkat 3 ditambah 3 per 6. Maka G aksen X adalah min X kuadrat per 2. Sudah kita ketahui tadi bahwasannya syarat konvergen adalah jikalau nilai mutlak dari G aksen X lebih kecil dari 1. Maka nilai mutlak dari min X kuadrat per 2 lebih kecil dari 1. Berarti bisa kita buat min X kuadrat per 2 lebih besar dari min 1 lebih kecil dari 1. Kemudian X kuadrat yaitu lebih kecil dari 2 dan lebih besar dari min 2. Kemudian bisa kita dapatkan bahwa X kuadrat lebih besar dari min 2 dan lebih kecil dari 2. Kita urai satu persatu. Yang pertama yaitu X kuadrat lebih besar dari min 2. Ini tidak ada X yang memenuhi. Kemudian yang kedua yaitu X kuadrat lebih kecil dari 2. Dipenuhi oleh X kuadrat kurang 2 lebih kecil dari 0. Kemudian min akar 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari akar 2. Jadi prosedur lelaran XR plus 1 sama dengan min XR pangkat 3 dikurang 3 per 6 konvergen di dalam selang X lebih besar dari min akar 2 lebih kecil dari akar 2. Kita dapat memilih X0 dalam selang tersebut yang menjamin lelaran akan konvergen. Maka berarti terbukti bahwa pertanyaan tersebut adalah konvergen. Nah, selanjutnya untuk metode yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Sarah Amanda. Kepada Sarah, dipersilakan. Ya, terima kasih Nia. Jadi yang kedua itu pada metode terbuka pada solusi persamaan Nirlanjar itu ada metode Newton-Raphson. Nah, di antara semua metode pencarian akar, metode Newton-Raphson ini yang paling terkenal dan paling banyak dipakai dalam terapan sains maupun rekayasa. Metode ini paling disukai karena konvergensinya itu paling cepat di antara metode lainnya. Jadi ada dua pendekatan dalam menurunkan rumus metode Newton-Raphson, yaitu yang pertama penurunan rumus secara geometri dan yang kedua penurunan dengan bantuan Dirac-Taylor. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama itu penurunan rumus Newton-Raphson secara geometri. Jadi bisa kita lihat gambar di samping ini, itu gradien garis singgung di XR itu, bisa langsung kita tulis, gradien sama dengan F aksen XR, sama dengan delta Y per delta X. Nah, delta Y-nya itu F XR dikurang dengan 0 per XR dikurang XR tambah 1. Sehingga prosedur lelaran metode Newton-Raphson adalah XR plus 1 sama dengan XR dikurang fungsi XR per F aksen XR, di mana F aksen XR tidak sama dengan 0. Nah, yang kedua ada penurunan rumus Newton-Raphson dengan bantuan Dirac-Taylor. Nah, di sini kita bisa uraikan Fxr plus 1 di sekitar XR ke dalam Dirac-Taylor. Nah, ini uraiannya. Kita bisa dapat Fxr ditambah XR tambah 1 dikurang XR dikalikan dengan F aksen XR. Ditambah XR tambah 1 dikurang XR kuadrat per 2. Dikalikan F turunan kedua dari T. T lebih dari XR dan kurang dari XR tambah 1. Nah, yang bila dipotong sampai pada suku orde kedua yang menjadi seperti ini. Ya, bisa kita lihat rumusnya. Nah, karena persoalan mencari akar, maka Fxr tambah satunya sama dengan 0. Sehingga 0 sama dengan Fxr ditambah XR tambah 1 dikurang XR dikalikan dengan F aksen XR. Atau bisa kita simpulkan, XR tambah 1 sama dengan XR dikurang Fxr per F aksen XR, di mana F aksen XR-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, yang ini kita bisa sebut sebagai rumus metode Newton-Raphson. Jadi, lelaran pada Newton-Raphson itu bisa berhenti apabila nilai mutlak dari XR tambah 1 dikurang dengan XR itu kurang dari epsilon atau toleransi Galat yang diinginkan. Atau bila menggunakan Galat relatif hampiran yang seperti ini rumusnya. Selanjutnya kita bahas di
Oh ya, ada catatannya. Jadi yang pertama itu jika terjadi hitungan lelaran dengan X0 yang lain. Kedua, jika persamaan fx-nya sama dengan X0-nya yang berbeda-beda dapat menemukan akar yang lain. Nah, yang ketiga, dapat pula terjadi lelaran konvergen ke akar yang berbeda dari yang diharapkan, seperti halnya pada metode lelaran titik tetap yang sebelumnya. Langsung saja kita bahas ke contohnya. Nah, di sini contohnya ada kita disuruh hitunglah akar fx sama dengan e pangkat x dikurang 5x kuadrat dengan metode Newton-Raphson menggunakan batas toleransi atau epsilon 0,0001. Nah, tebakan awalnya 0,5. Kita simbolkan dengan X0. Nah, seperti yang sebelumnya, kita kan sudah ketahui rumusnya tadi kan XR tambah 1 sama dengan XR dikurang Fx per F aksen X. Nah, kita tuliskan Fx-nya sama dengan E pangkat X dikurang 5X kuadrat. Nah, kita turunkan fungsi ini, maka turunan pertamanya E pangkat X dikurang dengan 10X. Lalu ini kan prosedur lelaran Newton-Raphson-nya kita masukkan Fx-nya dan F aksen X-nya di rumus tersebut. Nah, di sebelah ini kita bisa lihat tabel lelarannya. Nah, pada tabel lelaran ini ada iterasi sampai dengan keempat. Nah, pada kolom XR kita bisa tulis tebakan awal 0,5. Nah, tebakan awalnya adalah 0,5. Nilai mutlak dari XR tambah 1 kurang X-nya belum ada. Yang selanjutnya lelaran yang selanjutnya nilai XR ini masuk prosedur lelaran yang Newton-Raphson yang ini. Nah, setelah kita masukkan ke sini, maka kita dapatkan 0,618976, di mana nilai mutlak dari XR tambah 1 dikurang XR ini dikurangkan dengan nilai XR-nya, dikurangkan dengan nilai XR yang sebelumnya. Hasilnya seperti ini, 0,118976. Begitupun dengan lelaran yang selanjutnya, sampai kita dapatkan 0,0000 yang mendekati batas toleransi atau epsilon 0,0001. Nah, kita bisa simpulkan hampiran akar X-nya adalah ini, 0,605267. Baik, metode yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang ketiga ada metode orde konvergensi metode terbuka. Prosedur lelaran pada setiap metode terbuka dapat ditulis dalam bentuk XR tambah 1 sama dengan GXR. Misalnya pada metode Newton-Raphson, GXR sama dengan XR dikurang FXR per F aksen XR. Misalkan XR adalah hampiran terhadap akar sejati S sehingga S sama dengan GS. Maka berdasarkan konsep Galat yang sudah dijelaskan, S sama dengan XR ditambah epsilon R dengan epsilon R adalah Galat dari XR, uraikan GS di sekitar X. GS sama dengan GXR ditambah G aksen XR dikali S dikurang XR ditambah 1 per 2 dikali G double aksen XR dikali S dikurang XR kuadrat. Dimana di sini S dikurang XR kita ganti dengan epsilon R. Menjadi GS sama dengan GXR ditambah G aksen XR dikali epsilon R ditambah 1 per 2G double aksen dikali XR dikali epsilon R kuadrat. Kurangi persamaan di P.3.20 dengan persamaan di P.3.19 menghasilkan
GS dikurang XR tambah 1 sama dengan G aksen XR dikali epsilon R ditambah 1 per 2 dikali G double aksen XR dikali epsilon R kuadrat. Karena GS sama dengan S, maka S dikurang XR tambah 1 sama dengan G aksen dikali XR dikali epsilon R ditambah 1 per 2G double aksen XR dikali epsilon R kuadrat. Misalkan S dikurang XR tambah 1 itu epsilon R tambah 1, sehingga epsilon R tambah 1 sama dengan G aksen XR dikali epsilon R ditambah 1 per 2G double aksen XR dikali epsilon R kuadrat. Bilangan pangkat dari epsilon R menunjukkan konvergensi prosedur lelaran. Yang pertama ada epsilon R ditambah 1 hampiran G aksen T epsilon R dengan T lebih dari epsilon R XR kurang dari XR tambah 1. Itu termasuk prosedur lelaran orde 1. Yang kedua, epsilon R tambah 1 hampiran 1 per 2 G double aksen TR dikali epsilon R kuadrat dengan T lebih dari XR kurang dari XR tambah 1 itu termasuk ke dalam prosedur lelaran orde yang kedua. Di sini ada jenis yang kedua dari orde konvergensi, yaitu orde konvergensi metode Newton-Raphson. Pada metode Newton-Raphson, GXR sama dengan XR dikurang FXR per F aksen XR. Turunan pertama dari GXR adalah G aksen XR sama dengan FXR dikali F double aksen XR per F aksen XR kuadrat. Jika XR adalah akar persamaan Fx sama dengan 0, maka Fxr sama dengan 0, sehingga G aksen XR sama dengan 0. Turunan kedua dari GXR adalah G double aksen XR sama dengan F double aksen XR per F aksen XR. Maka diperoleh epsilon R tambah 1 sama dengan F double aksen XR dikali epsilon R kuadrat per 2 dikali F aksen XR. Di mana persamaan ini termasuk ke dalam persamaan P.3.26. Persamaan P.3.26 punya 3 arti. Yang pertama, galat lelaran sekarang sebanding dengan kuadrat galat lelaran sebelumnya. Jika galat lelaran sekarang misalnya 0,001, maka pada lelaran berikutnya galatnya sebanding dengan 0,000001. Hal inilah yang menyebabkan metode Newton-Raphson sangat cepat menurunkan akar jika lelarannya konvergen. Yang kedua, jumlah angka bina akan berlipat 2 pada tiap lelaran. Ini merupakan akibat dari nomor 1 di atas. Yang ketiga, orde konvergensi metode Newton-Raphson adalah kuadratik sehingga dinamakan juga metode kuadratik. Di sini yang terakhir ada metode sekant. Metode sekant merupakan perbaikan dari metode regula falsi dan Newton-Raphson, di mana kemiringan dua titik dinyatakan secara diskrit dengan mengambil bentuk garis lurus yang menuju satu titik. Tujuan metode sekant adalah untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada metode Newton-Raphson yang terkadang sulit mendapatkan turunan pertama, yaitu F aksen X. Fungsi metode sekant adalah untuk menaksirkan akar dengan menggunakan diferensi daripada turunan untuk memperkirakan kemiringan atau slope. Di sini ada grafik dari metode sekant. Berdasarkan grafik di samping dapat kita hitung gradiennya, yaitu F aksen XR sama dengan delta Y per delta X, sama dengan delta Y-nya itu AC per delta X itu BC, sama dengan FXR dikurang FXR kurang 1 per XR dikurang XR kurang 1. Substitusikan persamaan tersebut ke dalam XR tambah 1 sama dengan XR dikurang FXR per F aksen XR. Sehingga diperoleh rumus dari metode sekant yaitu XR tambah 1 sama dengan XR dikurang FXR dikali XR dikurang XR kurang 1 per FXR dikurang
fxr kurang 1, yang merupakan prosedur lelaran metode secant. Dalam hal ini, diperlukan dua buah tebakan awal, yaitu dua buah tebakan awal akar, yaitu X0 dan X1. Kondisi berhenti lelaran adalah bila dengan adanya toleransi Galat, di mana nilai mutlak XR tambah 1 dikurang XR kurang dari epsilon itu termasuk Galat mutlak, atau nilai mutlak XR tambah 1 dikurang XR per XR tambah 1 kurang dari gamma itu termasuk Galat hampiran, dengan epsilon dan gamma adalah toleransi Galat. Metode secant mirip dengan metode regulavasi, tetapi prinsip keduanya berbeda. Perbedaan tersebut dapat kita lihat secara bersama dalam tabel berikut ini. Di sini ada tabel perbedaan antara metode regulavasi dengan metode secant. Yang pertama, diperlukan dua buah nilai awal A dan B, ujung-ujung selang sedemikian sehingga FA dikali FB kurang dari 0 untuk metode regulavasi. Ya, untuk metode secantnya diperlukan dua buah nilai awal X0 dan X1, tebakan awal akar, tetapi tidak harus Fx0 dikali Fx1 kurang dari 0. Lalu pembeda yang kedua, pada lelaran pertama di metode regulavasi itu tidak ada perbedaan antara regulavasi dan secant. Perbedaan baru muncul pada lelaran kedua. Begitu pula pada metode secant, untuk lelaran pertamanya itu tidak ada perbedaan antara secant dan regulavasi. Nah, baru pada lelaran keduanya antara metode regulavasi dengan metode secant ada perbedaan, di mana pada metode regulavasi lelaran keduanya ini terdapat perpotongan garis lurus dengan sumbu X tetap berada di dalam selang yang mengandung akar. Sedangkan lelaran kedua pada metode secant terdapat perpotongan garis lurus dengan sumbu X yang mungkin menjauhi akar. Berdasarkan nomor 2 di atas, lelaran metode regulavasi termasuk selalu konvergen. Sedangkan pada nomor 2 atau lelaran kedua ini, untuk metode secant itu lelarannya termasuk divergen. Di sini ada contoh dari metode secant, yaitu hitunglah akar fx sama dengan E pangkat x dikurang 5x kuadrat dengan metode secant. Gunakan epsilon sama dengan 0,00001 sebagai batas toleransi, dengan tebakan awal akarnya X0 sama dengan 0,5 dan X1 sama dengan 1. Penyelesaiannya di sini kita masukkan nilai awalnya dan nilai di sini ada tabel lelarannya, di mana rentangnya itu dimulai dari 0 sampai 12. Nilai X0 dan X1 merupakan ketetapan dari soal yang telah diketahui. Kita mulai dari lelaran yang pertama sampai lelaran yang ke-12. Di sini kita masukkan XR masing-masing dari lelaran ini ke dalam rumus metode secant. Dan diperoleh akar X-nya itu adalah negatif 0,371418. Dan akar X ini merupakan lelarannya yang mengarah ke akar yang lain, yaitu X sama dengan negatif 0,371418. Next. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.